Ke atas Bu Sri. Bentar, Pak. Belum muncul nih, Pak. Sudah muncul, tapi tinggal dinaikkan ke atas. Begitu, ya sudah. Mohon maaf Pak sebelumnya karena ini kebetulan di tempat saya sedang ada perbaikan jaringan, jadi sedang ada pemadaman listrik, jadi mungkin nanti kalau koneksinya tidak stabil, mohon maaf ya Bapak. Iya, iya, iya. Ini Hmm. belum naik ke atas ya? Nah, gimana ya? Bentar Nggak bisa, Pak. Bang. Ah, Sudah ya, Pak? udah bisa nih. Terus, terus. Ya, hop, hop. Ke bawah, ke Oh bawah. ya, ya. Ya, hop, hop, hop. Ya, hop, hop. Oke, Ya, oke, silakan, Pak Bu Sri Setiani. oke, baik Bapak. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjelaskan apa yang telah saya kerjakan. Sebelumnya mohon maaf karena untuk menggali isu ini menggunakan analisis APKL dan USG ini terus terang baru pertama kali gitu Pak. Ini saya coba mengerjakan semaksimal saya bisa. Di sini saya mengangkat ada lima isu. Di antaranya ada kurangnya literasi digital ASN dalam penggunaan sistem informasi di instansi, kemudian adalah rendahnya kualitas pelayanan publik karena keterbatasan SDM. Isu ketiga keterlambatan ASN dalam menyelesaikan tugas administrasi, kemudian minimnya sosialisasi regulasi baru kepada ASN, dan yang terakhir adalah kurangnya pemanfaatan teknologi dalam manajemen arsip. Uh, untuk kelima Oke, kasus yang sebentar dulu Mbak Setia. Oke, Jenengan ini guru ya, Oke, Bapak. tapi sekarang ditempatkan sudah jadi guru atau di kantor? Eh, Guru, Bapak. Langsung jadi guru, udah. Oke, Oke, ini kalau apa ya? Ini sebenarnya sudah sangat bagus ya. Kalau oke, dengan bukan guru ini sudah masuk semua kurangnya literasi oke. digital ASN dalam penggunaan sistem informasi Hmm, instansi, ya kan? oke. Rendahnya kualitas Eh, pelayanan publik karena keterbatasan EDM, kemudian keterlambatan ASN dalam menyelesaikan tugas administratif, minimnya sosialisasi, kurangnya pemanfaatan teknologi. Nah, ini Oke, mungkin kemarin, sudah oke, bisa masuk semua, tapi karena jenengan guru, mestinya sesuai oke. dengan tupoksi guru. Kalau tupoksi Soal, sudah oke, Bapak. dilakukan belum tupoksi gurunya? Belum, Bapak. Berarti sekarang masih menjadi stafnya. Untuk sekarang masih karena masih libur semester ya Pak, belum terjun langsung untuk Oh mengajar. ya. Oke. Terus Nah, kebetulan ini kemarin kan yang membuat saya agak shock kan, karena sebelumnya memang saya belum pernah ada pengalaman untuk mengisi SKP. hmm, Karena dan SKP itu kan butuh banyak sekali literasi dan kemudian ketika saya pertama menjadi ASN itu kan banyak sekali aplikasi yang terus terang sangat asing bagi saya dan banyak sekali yang perlu diakses. ya. Jadi kalau kita sebagai ASN kurang literasi digital itu terus Hmm, terang sangat menyulitkan sekali untuk kita oke, gitu Pak. ya, ya, ya. Jadi saya Oke, mengangkat isu ini. ya, ya. Ya Oke, nggak apa-apa, diangkat isu itu masih bisa malahan, masih ada oke, relevan. Tapi nanti oke. lokusnya di MI. Yang guru MI kan ini? Apa? MTS Bapak. Berarti di MTS. Ya, Oke, berarti kurangnya literasi digital, ya, oke, ASN di MTS. Nanti kalau MTS. sudah jadi RA ya, ini kan masih Oke, masih. Nanti kalau sudah jadi RA rancangan kan dibuatkan judul nih. Kalau judul oke, kan berarti peningkatan literasi digital ASN dalam penggunaan sistem informasi instansi di MTSN Lebak Siu Kabupaten Tegal. oke, Misalkan begitu, oke itu Bapak. ya itu nanti kalau untuk judulnya. Itu ya. Oke, oke. Oke, siap Bapak. Ya, tapi ini bisa. Oke, berarti kurangnya Oh, literasi berarti digital ASN ini masih. lebih
lebih difokuskan lagi untuk ke MTS gitu ya Pak, sebagai kita sebagai Ah, guru atau ini Pak. enggak, ini sudah benar ini. Ini berarti enggak, jangan nanti fokuskannya nanti ketika jenengan mau Buat mengajukan rencana aksi. rencana. Oh, iya, Iya. iya. Kalau ini jangan dah gitu. Nah, Oke. kemudian yang kedua, rendahnya kualitas pelayanan publik karena keterbatasan SDM. Lah kok emangnya ada apa dengan MTS kualitas pelayanan publik? Apa itu? Berkaitan dengan apa? Kalau untuk rendahnya kualitas pelayanan itu lebih ke misal kita ada sebagai saya misalkan katakanlah bulan ini disuruh mengumpulkan data data guru. Itu nanti kalau ada bulan berikutnya ada apalagi update lagi itu tidak ada seperti kayak yang di ISO kelima yang manajemen arsip kita harus mengumpulkan lagi berkas-berkas misal berkas dari ijazah SD SMP padahal sebelumnya kita sudah membuat seperti itu Pak. Itu Tapi kita sudah berarti pernah bukan layanan okay. ya memang sih kategorinya Oh, layanan okay. publik, tapi kalau publik itu kan luas banget. Mungkin Okay. itu rendahnya ya TU nggih Pak. kualitas pelayanan sistem informasi. Oh, iya, iya. Itu Oke. nanti jadi rendahnya kualitas ya pelayanan sistem informasi. Informasi. Itu Oke, kayaknya. oke. Itu ya. Oke, oke. Oke, Oke. oke. Tapi ini tuh untuk teman-teman semua. Ini kalau dari isu-isu yang dipaparkan di sini sudah masuk semua. Kalau isu itu ya negatif, kurangnya, Oke. rendahnya, ya, Oke. keterlambatan, minimnya, ya, belum, Oke. nah, itu isu, ya, itu isu. Kemudian coba apa ini dilanjutkan ke bawah di USG coba. SG. Nah, ini ya. Oke. Oke, nanti mungkin yang perlu diperbaiki salah satunya adalah rendahnya kualitas sistem ya, sistem informasinya. Sistem informasi. Ya, Oke. kalau layanan publik itu kan oh, berarti masyarakat toh, masyarakat yang mengakses Masyarakat. gitu. Kalau sistem informasi kan bisa jadi di madrasah itu memang sistem informasinya jelek, maka guru-guru pun tidak bisa kan gitu ya. Kayak mungkin Oke. itu. Nah, oke, tapi kan itu tidak menjadi core issue ya. Yang menjadi core issue Oke. adalah Kurangnya kurangnya literasi digital. literasi digital ASN ya dalam penggunaan sistem informasi. Informasi. Setelah di USG di ranking ya, ini kan tadi dari atas itu di ranking 3 ya, ranking 3 itu Oke. ranking 2 ranking 1 kemudian dimasukkan ke USG. Hasil USG-nya apa Mbak? Hasil USG kurangnya literasi digital, Pak, Oke. dalam penggunaan sistem informasi. Nah, ya. Oke. Seandainya ini core isu ini dibawa untuk menjadi RA, kira-kira judulnya seperti apa, Mbak? Pripun, Pak? Mohon maaf suaranya terputus. Seandainya core isu ini Oke. dibawa ke RA, rencana aksi, Rencana ya, aksi. atau nanti laporan habituasi, kira-kira nanti judulnya seperti apa? Mungkin lebih ke adanya sosialisasi digital dalam penggunaan Nah, ini sistem informasi nanti yang ada di kalau di instansi. bentar dulu ya Mbak, kalau diajukan ke menjadi rencana aksi kan harus dijadikan judul yang berisi fokus ya, lokus ya, kemudian ada tahun juga. Lah kemudian ada solusinya juga. Kalau judulnya masih sama itu namanya isu. Tapi kalau sudah ditambahi atau di ada ada perubahan contohnya begini. pen- Peningkatan literasi digital itu ya. ASN di atau
peningkatan literasi digital ASN dalam penggunaan sistem informasi Di instansi MTS itu di enggak Kak? MTS Lebak Siuh Kabupaten Tegal Tegal. dengan atau melalui apa? Nah, melalui apanya itu akan kita bahas. Coba kita lihat di, ini kan udah bagus nih. Sekarang kita lihat di Fishbone-nya, coba Mbak Fishbone-nya. Fishbone, oke Kak. Nah, Oke. Fishbone-nya, core isunya itu dimasukkan Mbak. Core isu tadi itu, rendahnya atau kurangnya literasi digital, tinggal di copy paste, dimasukkan ke kepala ikan. Oh, jadi. Ini, Ini kemarin ah, saya betul. masih bingung yang untuk efeknya ini Pak. Ini saya Ah, isi ya, nggak betul. mempengaruhi seperti apa Jadi, kinerja dan pelayanan. ya, core isu di situ yaitu rendahnya Oke. literasi digital itu, Mbak. Gitu ya. Oke. Oke. Oke, nanti tinggal ini kalau ini gampang ini, tinggal editnya sedikit aja. Oke. Nah, kemudian pada duri-durinya ini, material perangkat komputer, oke bagus. Lab Oke. pelatihan, oke. Akses internet, software, ya itu kategori dari apa material, ya. Kemudian men, ASN Gaptek, guru-guru, ya, tendik, non Oke. tendik, Motivasi kemudian belajarnya rendah. ya motivasi belajar ASN ini ya yang dimaksud ya. Oke. Ya, Oke. Oke kemudian Kak. tidak semua ASN terbiasa bekerja digital, oke. Metodenya, sistem pelaporan tidak standar, tidak ada pelatihan rutin terkait sistem informasi. Oke ya. Kemudian environment-nya kurang dukungan dari pimpinan, minim apresiasi bagi ASN yang adaptif. Nah ini, jenengan nanti kalau mentornya kan pimpinan nih Mbak, ya. Oke. Kalau jenengan menuliskan penyebabnya kurang dukungan dari pimpinan, itu jenengan nanti bisa crash sama pimpinan, Oke. ya kan? Itu mungkin perlu diganti Di, saja, misalkan tidak biasanya atau apa ya lingkungan itu berarti ya tidak biasa menggunakan digital itu aja. kita. Oke Itu Bapak. ya. Jadi ini tidak semua ASN terbiasa. Ini jadi kebiasaan ya, kurangnya kebiasaan penggunaan digital itu aja. Jadi kalau kurang dukungan dari pimpinan, nah nanti kalau baca wah, cawi ini sembarangan, wae. Nah gitu kan? Berarti bahasanya diganti ya Pak. Iya betul ya. Ya, kalau karena kan ya kita kan juga cari selamat juga tuh Mbak. Oke. Anda Oke. tak, kita tahu misalkan ada pimpinan yang mohon maaf mungkin tidak cakap, tapi kalau Anda tuliskan pimpinannya tidak cakap nih, nah, coba kira-kira pimpinan marah nggak tuh? Ya kan? Pimpinan marah. Oke Pak. Padahal Anda butuh tanda tangan, butuh ini dan itu, ya kan? Apalagi Oke. baru CPNS. Jadi ya selamatkan dulu lah gitu. Jadi ya Oke. Siap itu Pak. tinggal diganti saja. Oke, bawah lagi Mbak, bagus nih ya. Nanti diedit ya. Terus. Nah, pelatihan literasi digital ASN karena tadi ada yang gaptek, ya. Oke. Ya, betul. Jadi Oke. ini teman-teman sekalian ini gagasan kegiatan itu biasanya berupa kata benda, pelatihan, pembuatan, ya, Pembuatan. Oke. pengadaan, kemudian bimbingan. Nah, itu seperti itu. Kemudian disesuaikan dengan duri. Durinya tadi kan ASN Gaptek, maka ada Oke. pelatihan Pelatihan. literasi. Oke. Kemudian tadi ada apa ya? Tidak adanya pelatihan atau apa itu? Nah, ini nih, tidak ada Oke. pelatihan rutin, ya maka dibuatlah bimbingan teknis, ya bimbingan teknis penggunaan sistem. Penggunaan sistem. Kemudian Oke. tadi sarana dan prasarana kan ada tadi, maka Oke. pengadaan sarana Sarana pendukung, ya pendukung seperti itu. web Ya ini sebagainya. bagus Oke. banget Mbak, ya bagus banget. Ya revisi tapi nggak banyak. Terus ke bawah lagi.
Nah, ini ya. Ini yang tugas kedua aja, Bapak. Ya, oke, oke. Hop, hop. Nah, ini cinta tanah air itu indikatornya apa saja? Ini bikin sendiri ya indikatornya ya. Saya terus terang agak bingung, Pak, untuk yang indikator bela negaranya kaitannya Nah, sama yang itu kan ada tadi, nih, Pak. ini di coba stop screen, stop screen. Ada, Pak. Stop screen di mana? Ya, Apa sih? tak. Nah, ini stop screen ya, tak, Mas. Jangan stop screen dulu, stop screen. Nah, ini ya udah, nggak apa-apa, saya langsung aja nih. Hmm. Nah, ini ya. Nah, ini, jangan nampak kan ya? Nah, ini kan indikator nilai-nilai bela negara. Nilai bela negara kan ada 5 tuh. Nah, indikatornya kan ada nilainya cinta tanah air, indikatornya menjaga tanah, ya, kemudian menjaga nama baik, memberikan kontribusi, bangga menggunakan, gitu ya. Aja. Ini ambil dari sini, Mbak, dimasukkan ke sana, kemudian diimplementasikan. Implementasi itu bisa dikaitkan dengan kegiatan, yaitu langkah-langkahnya itu, bisa di luar itu. Misalkan di luar itu apa? Jenengan upacara bendera merah putih bisa dimasukkan. Nah, nanti ketika dimintai bukti gampang ada video. Nah, nanti jenengan termasuk kalau upacara difoto, Mbak. Karena nanti Jadi ada dimintai bukti. dokumentasinya nggak, Bapak? Iya, betul. Karena dimintai nanti itu. Itu ya. Oh, nyuwun sewu, Baik-baik. Pak. Saya Ya. masih agak belum paham untuk yang indikator tadi. Itu berarti nanti poinnya diambil dari yang ini ya, Pak. Iya, Yang betul. dari Ya. Ya. materi Pak Ya, Falah, gitu. ya materi ini. Kemudian dilampirkan di dokumentasinya apa? Kemudian kan ada Oke. implementasi bela negara. Oke. Nah, itu kan jenengan sudah menuliskan implementasi bela negaranya. Nah, kira-kira Oke. indikator cinta tanah airnya yang sesuai apa? Itu, Mbak. Oke, oke, oke. Ya, termasuk di luar yang dikaitkan dengan langkah-langkah kegiatan pada saat background fishbone itu tadi, breakdown Hmm, fishbone itu kan ada ide kegiatan, gagasan kegiatan dan langkah-langkahnya itu. oke. Nah, itu kan harusnya diturunkan, disangkut pautkan dengan indikator bela negara. Tapi bisa di luar itu. Jadi nanti jenengan bisa menuliskan di implementasinya, misalkan melaksanakan upacara 17 Agustus. Itu boleh. Oke, oke. Tuh, jenengan misalkan masuk ke sekolah madrasah selalu tepat waktu. Nah, jadi tapi itu direkam. Maksudnya direkam itu ada dokumennya gitu loh. Biar nanti Oh, kalau seperti dimintai absen absen dari ini ya, Pak. Absen betul, dari aplikasinya. ya Oh, oke, oke. absen dari pusaka itu nampak Oke, kan? oke. Oke. Oke, baik terima kasih Mbak. Oke, sami-sami, Pak. Ya, sekarang yang lain. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Maaf Pak, ini boleh mengajukan untuk ikut presentasi? Oke, sip sekali dari Bu Vina ya. Ya, Silakan Bu Vina.
Saya share screen dulu ya, Pak. Ya, Kelihatan belum ya, Pak? belum. Nah, ini udah belum sih, masih hitam. Nanti paling ada. Ini Ah, belum kelihatan ya, Pak udah ya? kelihatan ini ya. Ya, oke. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Izin untuk mempresentasikan ini hasil eh, analisis core isu utama dengan menggunakan analisis APKL di lingkungan MAN 1 Kebumen. Ini jadi ada 5 isu yang eh, saya temukan. Ini yaitu kurangnya pelatihan guru dalam penggunaan teknologi, kemudian belum optimal pemanfaatan teknologi, lalu kurang motivasi siswa dalam teknologi, kemudian minimnya infrastruktur pendukung teknologi dan tidak meratanya akses internet, Bapak. Kemudian dari 5 masalah ini ditentukan kriteria skornya. Jadi kemudian ini mengerucut pada 3 masalah dengan peringkat angka yang paling tinggi yaitu ini kurang Oke, pelatihan guru. oke. Oh, Hmm, dulu, Mbak. ya, Nah, ya Bapak, ya, oke. Sekarang ke APKL yang atas tuh. yang atas. G, Yang atas ya. Jadi G. dari 5 isu yang Anda dapati, ini sebenarnya ada isu yang sama, yaitu apa? Hmm, Teknologi, ya kan? teknologi. Iya. Ya. Coba berapa itu teknologi? Ada berapa? Kalau kata-kata teknologi di sini ada 3, Bapak. Ada 4 malahan, Oh iya, 4 ya, ya. ya kan? Betul, betul, Nah, betul. itu sebenarnya sama. Oh sama ini ya, Nah, Bapak ya. sama, sama. Jadi nanti kenapa kok eh, misalkan ya kita ambil yang nomor 2 tuh, belum optimalnya Ya, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Misalkan nih, sebabnya apa? Oh, sebabnya tidak ada pelatihan guru. Pelatihan guru tentang teknologi, maka guru tidak bisa memanfaatkan itu. Satu, misalnya ya. ya. Kemudian dua, apa sih penyebab lain kenapa tidak optimal pemanfaatan teknologi? Oh, ternyata kurangnya motivasi dari guru. Ini bukan motivasi siswa sebenarnya, motivasi guru. Karena kalau motivasi siswa yang menjadi subjek itu di sini ya kita sendiri, gitu loh. Kalau ini kan yang menjadi subjek siswanya, padahal yang menjadi subjek ya kita. Jadi kurangnya motivasi guru. Guru Yang ya. ke berikutnya, kenapa kok tidak optimalnya pemanfaatan teknologi? Ya karena tidak ada sarana prasarana yang mendukung. Jadi Mendukung. ini sebenarnya isu yang sama, Mbak. Tapi Oh ya. ini bisa digunakan ini ya. Jadi nomor 2 itu belum optimalnya itu bisa digunakan menjadi core issue. Oh ya. Ya, tapi itu sebenarnya antara nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu ya masih satu. Oh gitu ya, Pak ya, ya. Iya, masih satu, Mbak. Itu ya. Kalau ini ya termasuk tidak meratanya akses internet di lingkungan sekolah mungkin bisa sebagai penyebab dari pemanfaatan teknologi yang nggak optimal. Jadi
Ini Ya. sebenarnya bisa satu isu. Gitu. Mm-mm. Nah, yang tapi bisa diambil untuk core issue ya. Oke, selanjutnya ke bawah, Mbak. Untuk Oh, oh, ya. analisis ini, Jadi hmm, kalau tugas ini mau diperbaiki, ah, itu tinggalkan satu isu yang belum optimalnya pemanfaatan teknologi itu. Yang lain Anda bisa mencarinya. oh Ya, ya, yang cari isu lagi mencarinya ya Pak yang ya. lain. Ya, yang lain lagi nggak masalah. Kalau mau cari yang lain, misalkan apa rendahnya sistem informasi ya di sebenarnya sistem informasi ya bagi apa ASN ya itu Ya, Pak, ya ya. bagi ASN maksudnya itu di lingkungan MTS ya Oh ya, ASN ya. MTS ya itu bisa atau berkaitan dengan administrasi ya. Itu hanya Hmm, contoh-contoh saja ya ya, ya nanti silakan bisa digali dikembangkan. sendiri ya. Ya Itu. Pak, Kalau yang Anda mau ambil itu malah bagus itu memang itu tadi belum belum optimalnya optimal. pemanfaatan Oh iya, teknologi ya. ya, Ya, itu bisa ya, bagus. Oke, ya Pak. oke lah kita core isunya ini ya sudah kita dapati. Kemudian core Ya, isunya adalah belum optimalnya pemanfaatan pemanfaatan teknologi teknologi dalam. dalam pembelajaran. Ya. Coba Mbak, kalau seandainya ini dijadikan rencana aksi, Hmm. kira-kira judul rencana aksinya seperti apa? Oh, mungkin mengoptimalkan pemanfaatan Oh, biasanya judul itu diawali dengan kata benda ya Pak ya. ya coba Oh Pak. iya, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Optimalisasi Oh, bisa. optimalisasi ya. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di Madrasah Mm-mm. Aliyah Negeri Kebumen satu Ya, dengan metode apa gitu ya Pak ya? betul. Ya. Bukan metode ya. Oh, Berarti apa ya? kalau kalau Oh iya, pemanfaatan ya kita cek dulu ke bawah. Kita lihat coba fishbone-nya. istilahnya coba. Ya. Ini Pak. Nah, ya kurangnya pelatihan ya kan? Anda kan tadi Ya, ya kan ya kurangnya betul. motivasi. Ini bukan motivasi siswa Oh sebenarnya. ya, Saya guru ya masih harusnya ya. guru ya. Oh ya. Rendahnya literasi digital guru. Guru ya, siswanya dihapus aja Ya, ya Pak, kurang tepat ya. karena siswa itu nanti jadi dampak saja. Oh Kemudian iya, iya. perangkat teknologi terbatas ini udah bagus ya. Kalau seperti ini kira-kira untuk optimalisasi pemanfaatan teknologi solusinya apa Mbak tadi kira-kira? Eh, solusinya ada banyak sih Pak. Harus di ini, harus dikerucutkan ya Pak ya. Ya, nanti kira-kira apa ya? Nanti oke lah nanti Jadi harus lebih khusus ya Pak ya. ya solusinya nanti kalau bisa dengan yang apa ya? Yang kira-kira kalau orang mendengarnya itu jauh lebih enak gitu loh Mbak. Oh iya, iya, iya. Ya gitu ya. Yang mendengarnya itu jauh lebih enak gitu. Jadi misalkan tadi ada optimalisasi pemanfaatan teknologi di MTS ini melalui apa pemberdayaan atau apalah ya nanti Oh iya, dicari iya. yang Ya, kira-kira oke ya. ya, ya Pak. Oke, terus ke bawah. Nah, eh, ini kalau di sini aja bisa sebenarnya bisa nih. Ini misalnya ya tadi Ya. melalui pemanfaatan LMS Oh bisa itu. iya, Ya kan? Jadi optimalisasi penggunaan teknologi melalui pemanfaatan LMS. LMS. Oh Karena gitu ada ya. dua pemanfaatan, yang satu mungkin bisa di eliminated ya, dihapuskan. Tadi kan di sana ada Ya, pemanfaatan, ya kan? ya, ada, ya Nah, ada. jadi dikurangi satu. Maaf, Ya, Pak, maksudnya dikurangi satu bagaimana Pak? kan kalau seandainya tadi kan optimalisasi pemanfaatan teknologi. Ya, Nah, solusinya kok pemanfaatan LMS, berarti kan ada dua pemanfaatan. Kalau ya. dijadikan judul untuk yang mau Oh untuk iya. rencana aksi,
Itu loh. Berarti eh, tadi Ya. optimalisasi pemanfaatan teknologi ya di MTS titik-titik Hmm? melalui LMS, Oh misalnya gitu. gitu. Oh. Atau yang pemanfaatannya di sana dihapus, optimalisasi. Oh ya, intinya ada dua kata yang sama ya, kurang Iya betul. Di kurang satu baik ya. judul kok ada dua Oh kata iya. yang Ya. sama, itu satunya dieliminir. Oh ya ya Pak Gitu. ya. Ya gimana caranya? Oke, oke. Ya. Oke, selanjutnya ya ini kalau ini udah bagus ini dari langkah-langkahnya ya kayak gitu. Betul. Nah ini, nah ini sama ya nilai-nilai. Oh iya. Nah, Indikatornya ini kurang tepat hmm, ya Pak ya. hmm, Oh iya iya iya. Ya. jadi cukup nilai bela negara, indikator nilai bela negara, kemudian implementasi nilai bela Oh negara. ya. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu bukti implementasi bela negara. Oh harusnya ada satu kolom lagi ya Pak. Harusnya ya, harusnya, tapi Oh ya udahlah cukup. oh iya Nanti iya ya selanjutnya aja. Itu ya Mbak. iya Pak. Oke, terima kasih Mbak Ya Vina. ya terima kasih sama-sama Bapak. Ya, Mbak Vina ya. Mbak Vina ya bener ya ini ya. Oh iya betul betul. Ya, Nah, terima oke. kasih Mbak Vina. Sama-sama ya Pak masukannya. Terima Stop kasih. share Yang ya. lain Ya. silakan. Mohon izin Pak, boleh saya Pak? Oh ya, Pak Putu ya. Ya, Oke, Pak Putu silakan Pak Putu. Pak Putu ini dari Bali, bukan? saya dari Sleman Bapak. Oh, bukan aslinya? Aslinya dari Sleman. Oh, memang namanya Putu. Iya. Biasanya Putu kan dari Bali ya. Ya, sudah nampak Bapak. Ya, oke, silakan. Yang pertama, Baik, yang pertama untuk menentukan core issue, kita menggunakan analisis APKL. Kemudian di sini terdapat 5 isu yang akan kita analisis. Yang pertama, pemanfaatan teknologi untuk audit yang belum optimal. Yang kedua, belum adanya template atau SOP audit yang baku. Yang ketiga, kesenjangan pemahaman regulasi antara auditor dan auditi. Yang keempat, belum ada bank data audit yang terdokumentasi dengan baik. Dan yang terakhir, tidak tersedianya SOP audit kinerja untuk layanan publik, Bapak. oke, baik. Yang selanjutnya USG-nya. Kemudian kita eliminasi, kemudian ini identifikasi melalui USG. Untuk rankingnya yang paling tertinggi adalah pemanfaatan teknologi untuk audit yang belum optimal, Bapak. Nah, coba ada nggak itu isu pemanfaatan? Coba dicek ke atas, Mas. Ini Oh, Pak, ini ya. pemanfaatan teknologi, Pak. Nah, oke, ada ya. Terus Ya, ke bawah, pemanfaatan. Oke, ada ya, betul kayak gitu. Terus belum kemudian, adanya, oh, bentar ke atas. belum adanya template atau SOP audit yang baku. Hmm, hmm. Kemudian yang ketiga, belum ada bank data audit yang terdokumentasi dengan baik. Oke, itu dari hasil USG ya. Ya, ini dari hasil OSG, Pak. Oke, sekarang core isunya apa? Core isunya itu adalah pemanfaatan teknologi untuk audit yang belum optimal, Bapak. Oke, seandainya itu dijadikan judul RA, maka bunyinya kayak apa, Mas? Bunyinya nanti akan rencananya akan penguatan fungsi pengawasan melalui inovasi teknologi berbasis digital, Bapak. Kayaknya kok jadi angel banget ya. Coba ke atas, Mas, ke atas, ke Oke. atas. Jadi angel banget nih. Kan ini kan aslinya belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk audit kan? Ya. Cuma jenengan menulisnya dibalik. Pemanfaatan teknologi untuk audit yang belum optimal kan? Nah, ini kalau saya balik, belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk audit sama enggak? Eh, Sama sih, Pak. Sama, iya, Iya, sama. Cuma saya menaruh kata negatif di depan, Anda menaruh kata negatif di belakang. belakang. Iya. Nah, kalau saya
yang memberi judul itu bukan kayak masnya kan tadi angel banget itu. Kalau saya optimalisasi gitu Mas. Oh, Optimalisasi ya pemanfaatan teknologi audit di tempat hmm, jenengan hmm, menggunakan apa? Menggunakan hmm. apa tadi Mas? Coba Eh, sebentar Pak. ya, Menggunakan ini Pak. spreadsheet. Ya, Nah, ini ya, ini insya Allah suka itu pembimbing RA karena oh ya sudah berarti inovasinya itu growth. Growth itu tumbuh ya artinya ya. G, G. Itu growth itu tumbuh. Jadi ada inovasi yang lumayan lah ya meskipun spreadsheet itu kan hal yang biasa tapi ya Ya. kita itu kadang kan suka dengan istilah-istilah yang agak asing-asing gitu ya. Tadi sebenarnya ada di tempat lain itu tadi bagus. Jadi misalkan peningkatan penyuluhan ya di KUA mana melalui home visit. Nah, home Hmm. visit. Nah, misalkan kayak gitu ya. Nah, ini untuk teman-teman saja. Jadi ini paling tidak ini ya, optimalisasi. Ini nanti bisa disempurnakan. Jadi nanti kalau Anda ditanya misalkan Anda mengajukan apa? Oh ini. Gitu. Kan Ya, ditanya nanti, Anda sudah meng-APKL? Udah di USG? Udah. Nah, coba sajikan judulnya. Sudah di hmm. Swissbon? Sudah. Coba Oke. nah, judulnya ini. Oh ya, Ya, mungkin ada, siap, siap. mungkin sih ada masukan judul lain ya kan? Hmm, hmm, Mungkin. hmm. Sekarang coba, kalau Anda menggunakan spreadsheet, nah Hmm. di bawah itu di Fishbone ada nggak? Coba, Oh, belum ada Bapak. belum ada ya? Belum Ya ada. memang belum ada. Ini, tapi di kegiatan harusnya ada loh. Coba di kegiatan ada nggak? Di kegiatan saya menggunakannya itu ini sih Pak. Apa namanya? Nah, Ini spreadsheet kalau itu kategorinya masuk di mana, Mas? pengembangan aplikasi Pak. Nah, Sama ini hmm, berarti jenengan ini melalui pengembangan aplikasi audit internal. internal. Hmm, hmm, hmm. Jadi itu bisa masuk judulnya. Jadi optimalisasi pemanfaatan teknologi di UIN Suka melalui pengembangan aplikasi audit internal. Di dalamnya nanti Oh. ada spreadsheet, ya kan? Hmm. Itu Oh. kalau ini contoh kan, jenengan kan pakai spreadsheet nanti pengennya. Hmm, 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 Nah, hmm. tapi di langkah kegiatannya juga nanti harus ada. Oh. Ya, 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 ya. Itu. Oke Pak. Itu ya. Ye. Tapi ini udah bagus. Ya, udah bagus. eh tinggal nanti. hmm, nah ini kepalanya udah bener ya tadi ya. Kepalanya udah bagus ini kepalanya. Oke, Mas. Mas Putu ya bagus ini Mas Putu. Kalau untuk RABN-nya sama kayak penjelasan di belakang tadi ya. Coba jangan RABN-nya kayak apa? Ini Pak. Iya, kayak gini. Tapi ini juga indikatornya belum mengambil dari indikator kinerja yang ada di materi ya. Oh ya. Belum Ya, Pak, belum. ya itu tinggal diperbaiki saja. Ye. Oke, gitu Baik. ya, Mas Putu. Oke Pak. Baik. Oke, Ye. baik, makasih. Iya Pak. Sekarang yang Sama-sama Pak. lainnya. Kita selesai ini berarti kurang lebih jam 3 lah. Ya, sudah jam 3 ini. Ya, selamat siang Bapak. Boleh Saya, saya mempresentasikan hasil pekerjaan oke saya? ya. Nggih, saya share screen terlebih dahulu. Nggih, niki tugas
Saya, Pak, di Ya, sini saya menemukan mengangkat 5 isu tentang siswa, nih, Pak. Yang pertama adalah kurangnya minat belajar siswa, baik di lingkungan madrasah ataupun di luar madrasah. Lalu yang kedua, rendahnya literasi siswa. Kemudian yang ketiga, kurangnya kesadaran mengenai pembuangan dan pemilahan sampah yang tepat di lingkungan madrasah. Selanjutnya yang keempat, kurangnya etika berbicara dan berperilaku siswa di lingkungan madrasah. Dan yang terakhir, kurangnya kedisiplinan siswa dalam hal pemakaian seragam dan atribut sekolah. oke, stop ya. Oke, Ini kan siswa semua. oke, Padahal yang akan kita kuliti itu adalah diri kita sendiri, ya, atau ya sekolah lah, gitu. Guru-guru, kalau jenengan guru ya guru. Kalau siswa itu hanya dampak saja. Kenapa sih siswa oke. kok tidak memiliki minat belajar? Ya mungkin gurunya ngajarnya membosankan, mungkin dia tidak variatif. Nah, itu gurunya yang dikejar, Jen- kitanya gitu loh. Bukan Oke, siswanya. Siswa itu hanya dampak saja, gitu ya. oke, oke. Kalau ini menjadi PTK bisa penelitian tindakan kelas, tapi ini Oke. kan bukan PTK. Ini Oke, itu Pak. dicari inovasi untuk kantor kita, gitu. Bukan dicari untuk inovasi siswa kita, gitu. Kalau Oke. siswa kalau seperti ini, siswa kelas 5 itu bisa diterapkan dengan inovasi A. Tapi ketika jenengan naik ngajar di siswa kelas 6, belum tentu inovasi A itu bisa berhasil sesuai dengan inovasi kelas 5. Oh iya, iya Bapak. Ya, jadi bukan pada siswanya. Ini kan nomor satu siswa, nomor dua siswa, ya. Iya, Kemudian nomor empat siswa lagi, nomor lima juga siswa. Alangkah lebih baiknya, ya, ini diperbaiki, kemudian iya. cari isu yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Oh, betul. Gitu ya. Iya, Bapak. Tadi kan ada Iya. yang bagus itu ya dari teman yang sebelumnya itu yang sama-sama guru Oh ya. iya, Itu iya Bapak. misalnya nih indahnya eh, pengetahuan atau pemahaman kurikulum merdeka, deep learning dan kurikulum cinta. Misalkan gitu. Ada kan sekarang kurikulum cinta? Nggih, berkaitan dengan kurikulum wonten nggih, Pak? Iya itu ya bisa, tapi ada kurang pemahaman, misalnya kurangnya pemahaman eh, guru terhadap kurikulum cinta misalkan itu bisa, karena kan guru itu nanti yang akan di, disasar tuh diri saya ya atau teman-teman yang lain, guru-guru yang lain. Paling tidak untuk diri saya lah, kan gitu. Oke, nggih, Pak. Itu atau yang lainnya lagi, ya kan, ya ya tidak harus itu ya, tidak harus itu, tapi eh, bukan pada siswanya Oh iya. tapi Tapi pada diri kitanya. nggih, pendidik ngoten nggih, Pak nggih. Ya, pendidik bisa, non pendidik juga tenaga pendidikan dan non tenaga pendidikan bisa itu kalau Oke. di jenengan, ya kan. Nggih. Tadi tadi misalkan itu kurangnya ya eh kompetensi IT, ya, itu bisa. Kan dampaknya Nggih. untuk siswa, tapi yang disasar itu guru. Gitu ya, Mbak. Oke. Nggih, nggih, Pak. Oke, nanti coba dicari lagi yang kira-kira bisa diangkat untuk apa itu core issue, menjadi core issue. Kalau ini masih siswanya, Nggih, nggih, nanti siap dicari Bapak. lagi. Oke, gitu Nggih. ya. Kalau Nggih. ini kurangnya kesadaran mengenai pembuangan dan pemilahan sampah yang tepat di lingkungan madrasah.
Mungkin masih bisa ini, karena ini kan guru juga mungkin, Oh, iya. tenaga pendidik, non pendidik masih mungkin, ya kan? Oh, nggih. Ini masih mungkin ini. Ini kan kurangnya kesadaran mengenai pembuangan dan pemilahan sampah yang tepat di lingkungan madrasah itu masih memungkinkan. Oke. Berarti Nah, bisa Pak untuk poin 3 ini saya angkat menjadi core issue atau? bisa ini, kalau menurut saya bisa. Oh, nggih. Tapi nanti coachingnya saya nggak tahu siapa jenengan ya. Tapi kalau menurut saya ini bisa. Jadi kurangnya kesadaran mengenai lingkungan hidup, apa kebersihan lingkungan bisa di Oke. madrasah. Ling, di kebersihan lingkungan madrasah atau kebersihan lingkungan lah. Intinya Oke. berkaitan dengan lingkungan, entah itu sampah, entah itu apa ya. Itu. Oke. Jadi Nggih. kurangnya kesadaran mengenai pembuangan dan pemilihan sampah yang tepat di lingkungan madrasah ini bisa. Jadi nanti Oke. kan gini, peningkatan kesadaran mengenai pembuangan sampah, mungkin ini kepanjangan. Kalau Nggih. menurut saya nanti bisa di shorten, diperpendek Nggih. gitu ya. Tapi Nggih. dengan esensi yang sama. Jadi Iya. peningkatan kesadaran ya kebersihan lingkungan di madrasah titik-titik melalui apa misalkan Oke. Nggih, Pak. melalui pembuatan sampah ulang atau melalui Pemisahan sampah organik anorganik nih bisa juga Pak. Karena memang kalau belum ada. ya kalau itu sebenarnya bukan yang inovatif banget Mbak kalau itu kalau Nggih. itu Nggih. kalau pemindahan saja kan nggak yang inovatif ya maksudnya standar bisa sih bisa, cuma standar banget gitu. Kalau bisanya bisa, cuma standar banget. Kalau menurut saya ini bisa, bisa di bisa digunakan. Ya nanti Nggih. tergantung teman coachingnya ya. Oke, coba Nggih. ke bawah, Nggih. ke bawah. Berdasarkan 5 isu tadi, kemudian didapati Nah, 3. oh Bob, ya, oh Nggih. Bob, ya. Ini ternyata di sini tidak menjadi core issue ya. Iya. Nggih, Pak. Nah, ya kan tidak menjadi core issue memang bisa sih. Tapi kalau kurangnya kedisiplinan siswa dalam hal pemakaian seragam dan atribut sekolah, berarti ada hal yang keliru di sekolah itu. Gitu, Pak. Nggih. Nggih. Kira-kira apa? Kurangnya pengawasan, misalnya Sosialisasi, gitu. Kurangnya pengawasan, ya kan? pengawasan. Nggih. Ya, yang mengawasi siapa sih? Kan guru ya, Iya. lingkungan sekolah kan. Tapi kalau Nggih. kurangnya kedisiplinan siswa, nah ini kan yang dikejar siswanya. Tapi kalau kurangnya pengawasan, ya pemakaian atribut seragam siswa di sekolah itu masih bisa. Karena yang dikejar yang mengawasi yaitu guru-gurunya. Nggih. Tapi Nggih. apa ya? Itu apakah nanti mau dijadikan kalau kalau jenengan guru Mbak atau Nggih. Nggih. guru apa? Bahasa Jawa, Pak. Bahasa Jawa. Ada Nggih. nggak lab bahasa Jawa di situ? Belum, Pak. Nah, itu bisa diangkat. Hmm. Iya, itu bisa diangkat. Nggih. Iya, itu bisa diangkat ya. Kan lab nggak ada, ya kan? Nah, Nggih. kurangnya pendukung sarana prasarana, ya, bahasa Jawa, ya, itu bisa diangkat, Nggih. Nggih, Pak. gitu ya. Eh, atau kalau bahasa Jawa ada karawitan nggak, Mbak? Belum, Pak. Di sini juga belum ada. Untuk buku-buku pendamping apa juga masih Nah, itu terbatas. berarti sarprasnya saja kalau kayak gitu. Sarpras Oke. khusus bahasa Jawa. Nah, itu kan berarti nanti yang disasar eh, kepala sekolah, ya kan? Nggih. Nggih. Harus jadi nanti tapi komunikasi dengan kepala sekolah ya. Oh, Pak, iya. gimana kalau saya angkat eh, apa sarpras bahasa Jawa, Pak, di sini kurang ya. Oh, nggih. Kurangnya sarana prasarana ya bahasa Jawa ya termasuk laboran itu laboratorium. Gitu, Mbak. Nggih.
Itu ya. Nggih, nggih, Pak. Ya paling tidak itu bisa menjadi ide buat Mbak Ruri ya Nggih, untuk melanjutkan tugas ini. Gitu ya Mbak ya. nggih, nggih, Oke, Pak. cukup saja ya. Nanti Nggih, bisa lanjut. Yang lain karena yang ini nanti nggak selesai. Yang lain coba yang lain. Pak. Ya, tapi diperbaiki ya Mbak. Nggih, nggih, Pak. Oke, yang lain Ya, Bapak, saya izin karena saya izin kemana? kebetulan, maksudnya izin untuk mempresentasikan, Oh boleh iya nggak, iya Bapak? iya. Karena kebetulan saya agak sama dengan Bu Ruri. Oh agak sama. Kalau agak sama berarti perbaikannya banyak ya. Menawi nggih, Bapak. Ya kalau perbaikannya banyak. Coba deh, coba dulu, coba. Ini sudah muncul nggih, Bapak. Screenshot-nya ini. Ah iya ini Ini sama. saya beberapa Nah, isu ini peserta malah bisa didik. Mbak, jenengan ini terbatasnya sarana dan prasarana masih bisa. Oh, itu Ini masih bisa. ya, Yang nomor 5 kurikulum nggih. Bisa nggih, Bapak? Kurikulum karena memang selama liburan ini juga nah tidak ada bukan siswanya tapi gurunya. gurunya, nggih, maksud saya Ya, gurunya. nanti siswanya peserta didiknya enggak sebagai dampak ya. Jadi eh, berarti itu minimnya pengetahuan guru dengan kurikulum baru. Kurikulum barunya apa? Kurikulum deep learning misalnya, ya. Atau Nggih, kurikulum cinta ya. Sekarang cinta, kurikulum apa sih, Bu? Pak? deep learning dan cinta, Bapak. Cinta ya. Oh, tapi Nggih, bukan cinta padamu kan? Nah, ini ya. cinta Jadi kasih sama. eh, eh, jadi itu Mbak yang digali bisa itu kalau itu. Jadi minimnya pengetahuan guru eh, berkaitan kurikulum deep learning, ya, kurikulum cinta. Itu Nggih, bisa itu. Kalau itu bisa Mbak. nggih, Bapak. Nanti Eh. berarti core Tapi isunya bukan ini saya pergantian ganti. kurikulum ya. Bukan Bukan, pergantian Bapak. kurikulum karena kalau pergantian kurikulum jenengan tidak bisa ngapa-ngapain. Wong itu given kok. Jenengan kan PNS nih. PNS itu kan given. Nggih, Kalau kata Pak Menteri ganti kurikulum, ya seluruh Indonesia ganti kurikulum. Yang apalagi nggih. yang negeri ya. Kecuali yang swasta yang mandiri seperti Gontor itu yang nggak mau ya. Tetapi kalau yang negeri, yo harus ikut. Nanti bukan pergantian kurikulum karena jenengan tidak bisa. Berarti core isunya adalah kurangnya pengetahuan guru Ah, mengenai kurikulum deep learning dan kurikulum cinta. Ngoten nggih, Bapak. iya itu bisa. Itu bisa itu. Kemudian ketika menjadi judul RA nanti Ya peningkatan eh, pengetahuan, peningkatan pemahaman. peningkatan Ya pemahaman. peningkatan pemahaman tentang kurikulum deep learning dan kurikulum cinta kira-kira melalui apa? Nah, nanti makanya jenengan ini dirubah dulu. Kemudian Oke. penyebabnya apa sih? Kenapa dia tidak paham nih guru-guru? Kan gitu. Guru-guru nggak paham karena memang ternyata tidak pernah adanya pelatihan. Oke. Ternyata tidak pernah ada sosialisasi. Ternyata Oke. gurunya malas nih. Itu. Ternyata sarana dan prasarana itu tadi sistem informasinya nggak jalan. Itu. Berarti misalkan nanti solusi atau penyelesaiannya mungkin dengan in-house training atau BIMTEK itu tidak apa-apa Bisa. gitu, Bapak. Iya, Bisa. bisa banget. Betul. Oke. Bisa banget. Tapi kalau solusinya dengan in-house training ya, misalnya ya, in-house training atau Nah, pematerinya gitu, Bapak. oh iya itu nanti kalau di rencana aksi dan sudah jadi habituasi, itu mestinya nanti ada loh, ada in-house trainingnya betul gitu loh. Pematerinya nggak tahu dari mana, dari siapapun ya, tapi in-house trainingnya bisa. In-house training itu kan eh, saya yakin bisa menggunakan guru senior yang paham itu bisa. Tidak harus mengundang pakar ya. Iya. Jadi jenengan, oh dengan anu aja, dengan misalnya dengan kolaborasi ya, Oh, nggih, nggih. kolaborasi se guru senior ya itu bisa. Nggih. Kan di guru kan kurikulum Merdeka kan gitu ya.
ada guru senior kan. Nah, Nggih. atau pakai lesson study. Oh, nggih. Itu. Jadi pendalaman materi kurikulum deep learning atau peningkatan pengetahuan atau pemahaman kurikulum deep learning dan kurikulum cinta di MTS Watu Congol melalui lesson Lesson study. study. Oh, Misalnya nggih. gitu. Itu Nggih, ya Bapak. Mbak. Nggih, Bapak. Ini juga buat Bu Ruri tadi sama kurang lebih atau Bu Ruri. Gitu ya. Oke, jadi Oke, Pak. diperbaiki dulu. Nanti hmm, kalau sudah diperbaiki, ya, nanti diupload ulang nggak apa-apa. Diupload ulang. Oke, selanjutnya. Nggih, Bapak. Terima kasih atas sarannya. Ya, selanjutnya. Mohon izin Bapak, Ye. Oke, ini dari Nur Mutia. Ini sepertinya saya juga sama dengan Bu Nurul dan Bu Ruri. Mohon Oh, koreksiannya. walah, berarti itu satu frekuensi ini. Gelombangnya sama. Padahal jauh ya. Jauh. Sudah kelihatan belum Bapaknya? Yang kelihatan jenengan ini, sini. Tugasnya nggak kelihatan. Sudah belum Bapak? Belum. Ya masih, masih apa ya, masih. Kok belum bisa ya? Bapak. Sinyalnya jelek mungkin ya. Ini kayaknya sinyalnya ya. Kalau kayak gini sinyalnya ya Pak Putu ya. Iya, Bapak. Sepertinya sinyalnya, Bapak. Hmm, Sinyalnya ya. Atau gini, kalau tadi kan bilang sefrekuensi nih. iya. Ibu Bapak nih saya beri kesempatan untuk mengedit-edit dulu ya. Coba mengedit-edit dulu, memperbaiki, ya, memperbaiki dulu ya. Oh, nyun sewu, Bapak. Mungkin atau Ya. yang itu yang pas share screen belum dicentang, Bapak. Kan harusnya dicentang sebelum share itu. Share dicentang apa namanya? Pilihannya. Ada kotaknya di bawah ini. Oh, mbaknya itu. Ya, mungkin. Ya, Karena ya. mbaknya masih sorry, masih masih bergerak sih gambarnya. Jadi kan kalau sinyalnya kayaknya nggak masalah. Iya, iya. Atau stop screen dulu, Mbak. Coba, Mbak, stop screen. Eh, ya, bentar Bapak. Stop screen diulang. Agak lemot ini. Sebentar saya tak ke belakang dulu ya, sambil menunggu mbaknya. Oke.
Ya, sudah belum? Mbak, ayo Mbak. Tadi, kalau belum bisa yang lainnya, yang lainnya dulu mungkin. Assalamualaikum, Mbak. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Boleh nyoba untuk apa presentasi Ya, untuk silakan sambil banget, menunggu silakan Mbaknya banget. tadi. Ya, Coba share screen nih. oke. Ya. Sudah muncul belum ya, Pak? eh sudah. Oh, belum, belum. Oh, udah. Ini, Ampun, gitu. udah. Oke. Ya, di sini saya ada isu menemukan 5 isu. Yang pertama itu rendahnya minat belajar siswa di madrasah. Yang kedua itu kurang ya pembelajaran digital. Yang ketiga itu rendahnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Yang keempat keterbatasan sarana prasarana. Dan yang kelima masih lemahnya implementasi kurikulum merdeka. Ini kurang lebih setipe dengan Bu Ruri Ya, dan saudaranya itu. Ini setipe. Yang pertama minat ya, belajar siswa, ya itu dieliminir oh saja. ya, Saran saya. Yang kedua yang dieliminir keterlibatan orang tua. Jangan kok menyalahkan orang tua itu loh kan. Kan ya gitu. kalau orang tuanya ngapain kamu? Ini urusan saya, wah ya kan. Ini. Ya. Kemudian kalau yang lainnya masih bisa digunakan, Mas. Oh Jadi ngerti. ya kurangnya No, penggunaan media pembelajaran digital itu masih bisa ya. berarti nomor 1 dan 3 ya Pak yang Kemudian keterbatasan sarana prasarana pembelajaran bisa. Nah, ini yang kayak tadi yang saya sarankan ya. Lemahnya implementasi kurikulum merdeka. merdeka. Ya, ini bisa ini. Oh, Tadi iya. itu. Ini lemahnya implementasi kurikulum merdeka tuh bisa tuh. Oh iya, iya, Pak. Tuh bisa. Tapi yang nomor 1 dan nomor 3. 3 itu ya sebenarnya itu hanya dampak saja. Oh iya, 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 Pak. Iya, matur Itu nuwun. ya. Ya, eh, kemudian dilanjutkan ke bawah nggak Pak? ya karena jenengan coba ke atas ya. Iya, Enggak ke atas. Oh ya, karena jenengan merankingnya rendahnya minat belajar itu di nomor 1, iya. kemudian rendahnya keterlibatan orang tua di nomor 3, maka USG-nya ya hmm, diperbaiki dulu ininya, Oh, identifikasi isunya. oh, iya. Kalau memang yang mau Anda cari itu berkaitan dengan rendahnya minat belajar siswa, kenapa kok ada minat belajar siswanya rendah? Berarti ada kemungkinan itu lemahnya metodologi mengajar. Iya, Ya, iya, lemahnya metodologi mengajar bisa, ya kan? Kurang variatifnya, ya, pembelajaran bisa, iya, itu. iya, Jadi kenapa sih kok minat belajar siswanya rendah? Oh, ternyata kayak saya dulu saya waktu SMP ya, iya, guru bahasa Inggrisnya itu Bu namanya itu Bu Elok. Itu saya oh, semangat sekali. iya, iya. Tapi kalau Pak Wardi yang ngajar, saya nggak semangat. Karena ternyata ngajarnya berbeda kan. Nah, Iya, itu betul. dari eh, metode pengajarannya Oh iya, iya, iya. gitu. Jadi metode pengajarannya ya itu jadi diperbaiki dulu ini Mas ya. Perbaiki dulu yang nomor 1, nomor 3. Nah, kayak rendahnya keterlibatan orang tua. Ya kan? Berarti ini ada sistem informasi yang nggak berjalan di sekolah jenengan sampai-sampai orang tuanya itu tidak terlibat ya kurang. Berarti kan ada
sistem informasi yang tidak bagus. Gitu. Oke, kita ini di close dulu, silakan diperbaiki karena ini setipe juga dengan Bu Ruri, Pak Khotuha, ya. Silakan yang lainnya. Nuhun, Pak. Oke. Tapi Sama. diperbaiki ya Mas, diperbaiki. Siap, siap. Iya, siap. Tadi Mas siapa ya? Saya Yandri, lagi, Pak. Pak. Ya Mas Andi. Ini siapa lagi nih? Siapa ya? Saya boleh mencoba, Pak. Bu Nurmutia. Saya boleh mencoba. Sebelum Mbak Winda tadi siapa ya? Bu Bentar Mbak Winda. Nurmutia. Oh, Oh saya siap. dari tadi, Pak. Oh, Bu Nur tadi ya, Bu Nur ya nanti dulu Bu Nur. Oh Bu, iya. karena Bu Nur tadi agak kesulitan Bu Nur, tapi kan paling tidak kalau Bu Nur tadi bilang sefrekuensi, Iya. setipe ya. Dan itu Jadi, sama dengan Pak Yandri ternyata. Itu nah, rendahnya ya itu berarti minat. harus Ya. diperbaiki. Oke, sekarang Bu Winda ya, Bu Windayani nih, ya teman saya nih dulu. Yang namanya Windayani maksud saya teman saya. Kalau ini kan Bu Winda Hastuti, silakan Bu Winda. Bu Winda juga guru? Guru bahasa Oh ya, ya welcome, please. Kebetulan saya juga pernah pernah belajar bahasa Inggris nih saya. Coba ke atas, Mbak. Ini kok kayaknya setipe lagi nih. Oke ya. Nih, kayaknya setipe, Mbak. Keterlambatan peserta didik, ya kan? Itu setipe. Ini kan peserta didik yang di jenengan yang garap ini, Mbak. Ya kan ya. Ini keterlambatan peserta didik. Nah, kalau mau kayak gitu, gini Mbak, kurang optimalnya penjagaan dan sistem presensi. Ya, tapi nggak usah diperbaiki sekarang ini, ya nanti dulu itu dibiarkan saja, nanti dulu. Ini hanya saran saja Mbak, di erase dulu, ya, hapus dulu terus bukan ya. Nah itu biarkan seperti tadi optimalnya. Nah ini hanya contoh saja ya. Nih, jadi ini pun nanti kalau hanya eh, yang digarap itu optimalisasi penjagaan dan sistem preferensi, itu juga nggak inovatif, Mbak. Gitu. Nggak begitu eye-catching lah caranya orang bilang itu. Itu kan berarti nanti untuk solusinya ya diperketat, ya kan? Diperketat. Tuh. eh, izin berbicara, Pak. Baru hari ini tadi menemukan isu-isu terkait pembelajaran bahasa Inggris karena tadi baru bisa diskusi sama guru bahasa Inggris. Bisa tidak kalau saya ganti isu, tidak seperti yang saya submit sekarang ini? Ya bisa, ya, ya. Coba isunya apa? Em, jadi tadi dari hasil diskusi itu peserta didik kurang bisa menuangkan idenya pada saat writing, pembelajaran Nah, writing. itu Jadi berarti bukan peserta didiknya, Mbak. Ya, metode yang dari gurunya mungkin kurang metode gurunya ya, mendukung. Iya. kurangnya metode Oh pengajaran ya. gitu. Heeh. Jadi kurangnya metode pengajaran itu, Mbak. Ya, Iya. oke, tuh. Terus nih kurang efektifnya pengelolaan sampah di lingkungan man itu malah malah bisa nih, Mbak. Kurangi efektif pengelolaan sampah itu masih bisa, ya. Karena yang terlibat kepalanya, kemudian guru-guru yang lain itu masih memungkinkan. Kemudian manajemen media sosial MAN 2 Yogyakarta yang belum efektif dan masih butuh banyak perbaikan, masih bisa. Jadi belum efektifnya ya manajemen media sosial MAN 2 Yogyakarta. Oh, mbaknya dari MAN 2 Yogyakarta. Itu alumninya ada itu jadi panitia di sini kayaknya. Oh, iya. Nah, terus kurangnya etika dan etos kerja sumber daya manusia. Nah, ya memungkinkan, masih bisa ini. Kemudian minimnya kesadaran peserta didik untuk mengakses, nah ini peserta didik lagi.
Tapi gini ya, isu-isu yang diambil itu hendaknya nanti itu fakta ya, fakta. Fakta itu harus ada datanya. Misalkan kurang efektifnya pengelolaan sampah di lingkungan MAN 2 Yogyakarta. Berarti Anda melihat sampah banyak yang berceceran, sampah masih eh, belum terangkut di hari tertentu, itu data kan. Jadi ketika Anda ngomong kurang efektifnya pengelolaan sampah, nah maka tidak terpilah, ya sampahnya tidak terpilah. Ketika Anda foto itu ada datanya, itu disebut data. Jadi kalau Anda ngomong itu tidak dimarahi sama yang lain. Ah, ngomong kok katanya kurang efektif. Nah ini loh faktanya, datanya. Saya itu ngomong fakta. Jadi agar tidak asumsi, karena asumsi itu nanti bisa jadi ada orang yang marah. Gitu ya, ya Pak ya. Oke, ini Mbak Winda. Ya. Minimnya kesadaran peserta didik sama ini ya. Nah, ini bisa Mbak Winda pemanfaatan ya. Jadi minimnya pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar masih bisa Mbak. Jadi minimnya pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar itu malah masih bisa. Tapi jangan peserta didiknya, tapi minimnya ya pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar. Jadi nanti akan kita gali kenapa sih peserta didik itu tidak mau ke perpustakaan? Kenapa sih guru-guru tuh kalau ngajar kok tidak memanfaatkan perpustakaan? Itu. Oh, ternyata ketika kita cari sebabnya, walau perpustakaannya wajah ukurannya 2 kali 3, ya kan? Kemudian buku-bukunya jadul, nah itu tidak lengkap, itu bisa. Nah, nanti bisa ada solusinya, misalnya optimalisasi pemanfaatan perpustakaan di MAN 2 Yogyakarta melalui digitalisasi, itu misalkan loh ya, atau melalui eh, model pembelajaran home eh library visit, nah itu, nah, itu Mbak. Oh, jenengan. Tapi Mbak Winda ini dari Jogja aslinya atau hanya kebetulan ngajar di MAN 2 Yogyakarta Mbak? Saya dari Kulon Progo, Pak, tapi Oh masih dekat iya, Sedayu sih, jadi nggak jauh dari sini. ya dekat Bantul ya. Oke, Ya, oke gitu ya Mbak ya. Ini harus diperbaiki dulu ya. Baru dan ini jangan lupa teman-teman Latsar semua, eh hendaknya ini nanti dikomunikasikan dengan teman sejawat maupun atasan, apakah ini bisa eh, dijadikan isu. Kenapa? Karena nanti kan mentornya kan atasan itu. Dan jangan sampai menyinggung atasan. Tadi kan ada itu ya, pimpinan kurang cepat tanggap ya. Nah, itu ya pimpinan iso muring-muring. Itu ya. Jadi kewenangannya jangan sampai melebihi kewenangannya. Oke, baik. Saya pikir ini juga karena kurang lebih sama, mungkin kita bisa mengambil hikmah dari teman-teman yang lain. Cukup dijelaskan sampai sini. Ya, nanti bisa diperbaiki Mbak Winda. Gitu ya Mbak Winda. untuk tugas BN perlu saya share, tunjukkan, Pak. Oh ya, boleh, 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 boleh. Nah, cinta tanah air. Indikatornya tinggal ambil di indikator materi yang ada itu Mbak.
Ini mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Ada nggak di sana, Mbak? Ini kan cinta tanah air nih. Ada nggak cinta tanah air? Menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Satu. Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Dua. Jiwa patriotismenya terhadap bangsa dan negaranya. Menjaga nama baik bangsa dan negara. Nah, itu bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Itu tinggal ambil itu, Mbak, di indikator itu. Kemudian implementasinya apa? Nah, apalagi nih ada implementasinya memakai produk lokal. Ya, tinggal indikatornya di apa itu ditampilkan. Nah, kalau nanti saya minta bukti apakah benar Anda memakai produk lokal, Anda bisa buktikan, Mbak Winda? Bisa, Pak, bisa. Oh ya, sepatu ya, Tas. tas kulit manding, Bukan, tapi produk lokal juga. oh produk lokal ya. Ya, memang saya juga suka yang lokal di Tegal itu sepatu asli ya mereknya. Oke, baik. Oke, gitu Cukup ya ya, Mbak Pak. ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Iya, Pak. Assalamualaikum Bapak. Ya, Uh, izin mempresentasikan. ya nanti habis ini Bu Mutafifah ya. Iya, Pak. Ya, Siap. Mutafinah. Ya, silakan Mas Surya. Oh, baik Pak. Saya share screen Pak. Ya. Ini Pak Mutafina dari guru, dosen atau KUA atau mana ini? Kalau Mutofina guru, Pak. Pak Mutafina. Ya, Pak Surya. Saya Pranata Komputer Pak, seksi Oh, ya. pendidikan madrasah. Oh, Pranata Komputer Seksi Pendidikan Madrasah. Madrasah. Emang di madrasah ada seksi, Mbak? Mas. Nggak ada tuh. Ya. Izin Bapak. Oke, silakan. Seperti ini saya mencoba mengangkat 5 isu yang ada Hmm. di seksi pendidikan madrasah Kemenak Surakarta. Hmm. Menggunakan analisis APKL Pak. Dari analisis APKL ini ditemukan 5 Pak. Oke, stop dulu, Mas. Stop dulu. Siap. Kira-kira nih, eh dari jenengan kan tadi ikut terus kan? Ya. Siap. Apa yang kurang dari isu Anda itu? Hmm, apa ya Pak? Apa ya? Ya, bukan harusnya berupa kata negatif. Coba transformasi Oh, digital dan siap. kompetensi guru PAI. Ada nggak kata negatifnya? Nggak ada, ya Oh, kan? siap. Baik. Perlunya sistem aplikasi persuratan di seksi pendidikan madrasah. Ya, ini juga belum, Baik, ya. baik. Iya. Kemudian integrasi pendidikan kesehatan produksi reproduksi dalam PAI, ya kan? Kalau menurut saya, jenengan ini ada yang mungkin bisa masuk untuk diteruskan, yaitu eh, lemahnya data emis lembaga pendidikan Islam. Baik, Bapak. Amban kan Pranata Komputer, Baik, ya, siap. ya kan? Atau lemahnya minimnya pemutakhiran, ya, minimnya pemutakhiran data emis lembaga pendidikan Islam. Itu malahan kemungkinan nanti bisa jadi peningkatan atau optimalisasi ya data emis lembaga pendidikan Islam di madrasah jenengan melalui apa? Jenengan punya inovasi apa? Kalau orang Pranata Komputer kan gampang. Kadang kan ada apa ya software atau apa yang jenengan tahu, ya kan? Izin Bapak, saya Ya, mencoba mengangkat terkait dengan sistem persuratan yang ada di seksi pendidikan madrasah, Pak, karena selama ini persuratannya itu sistem masih, persuratan. ya, siap, Nah, berarti masih manual. bisa.
Berarti lemahnya sistem aplikasi persuratan. Ya, tinggal diganti tuh. Lemahnya itu ya. Nanti diganti ya, Oh, Mas. siap. Lemahnya Baik, baik, Pak. sistem aplikasi persuratan di seksi pendidikan madrasah. Eh, karena jenengan itu di madrasah ya. Saya di kantor Kemenaknya, Pak. Kantor Kemenak Surakarta, tapi Oh, di tapi di seksi seksi-seksinya ya ya. Penma, Di siap. Spenma ya. Oke. Siap. Ya. Jadi lemahnya sistem aplikasi persuratan di seksi pendidikan. Oke. Itu bisa. Bisa, Mas. Baik, baik, Pak. Oke, coba ke bawah. Nah, tapi nanti diganti semua itu ya. Oh, Lemahnya. siap. Lemahnya. Oke. Nah, ini juga sama. Lemahnya. Nanti kita sholat dulu. Habis sholat kita masuk lagi ya. Bukan Baik, yang Pak. bukan Oh, itu. Yang atas kan nanti bang. Nanti itu kamu masnya tinggal cari sendiri. Tapi intinya kata negatif ya mas. Bahwa transformasi digital kalau itu tidak boleh jadi isu karena bukan kata negatif. Ya, tapi nanti jangan edit sendiri ya, edit sendiri. baik, Pak. Ya itu ada 5 itu yang eh, semuanya coba digali sendiri. Seperti ini nanti judulnya seperti bentuknya nanti seperti di nomor 1 ini, lemahnya sistem aplikasi. Nah, seperti itulah. Baik. Nah, oke. Oke, sekarang ke bawah lagi. Oh, Bob. Nah, ya, tidak ada aplikasi persutan khusus. Bagus. Ini juga diganti nih kepalanya. Si lemahnya. SDM belum terampil, minimnya pelatihan, proses persutan manual. Oke, budaya kerja konvensional. Oke. Jadi Baik. kalau tidak ada aplikasi persutan khusus, Anda punya aplikasi enggak? Eh, saat awal masuk sudah dimintai untuk merancang aplikasi, Pak. Jadi Nah, ya itu sudah Mas, sudah saya buat. dijadikan itu. Siap. Nah, jadi nanti bisa ya peningkatan sistem aplikasi persuratan ini dilengkapi Mas sama dengan atasnya tadi. Jadi kan tadi atas itu lemahnya sistem. Ya, Ya berarti lemahnya sistem aplikasi persuratan bla bla bla. Nah, itu nanti ketika ini jadi judul wah jenengan bagus ini. Jadi peningkatan sistem aplikasi persuratan di seksi pendidikan siap. ya Oh, baik, Pak. Kementerian Agama Kabupaten mana Mas? Surakarta, Pak, Solo, Pak. Surakarta melalui apa coba? Melalui sistem informasi berbasis website, Pak. Nah, itu. Nah, temu. Baik, baik, Pak. Oke. Gitu ya. Kita salat dulu ya. Baik, Pak. Terima Apa kasih, Pak. harusnya gagasan idenya itu masih berkaitan dengan ini. Apa berarti adanya pembuatan aplikasi persuratan khusus. Ada nggak? Belum ada, Pak. Itu Oh, siap. perlu di Baik, baik. ya. Jadi pembuatan aplikasi persuratan khusus. Anda kan disuruh merancang tuh. Iya, Pak. Kira-kira sudah berhasil berapa persen, Mas, itu? Belum ada 50% nih, Pak. Baru 30%. Nah, tapi nanti bisa nggak itu, bisa dikerjakan nggak? Dan waktunya ini kan kurang lebih 1 bulan apa Ah, 2 bulan ya? mungkin saya fokuskan ke sistem arsipnya dulu, Pak. Jadi surat masuk, scan, input, scan, kemudian diarsipkan secara digital, Pak. Oh ya, sudahlah. Oke, gitu ya. Kita istirahat dulu ya, Mbak. Mutofifah. Ya. Oke. Iya, Pak. Oke, Terima kasih, kita Pak. istirahat dulu, sholat, nanti masuk lagi. Paling ya mungkin 20 menit mungkin ini, jangan kurang lebihnya lah. Gitu ya. Oke, kita sholat dulu. Oke, Assalamualaikum, Pak. Monggo yang mau sholat dulu. Pak pengajarnya capek, mungkin istirahat dulu. Bu Ulfa mohon maaf, Iya. izin. Laptop saya ngeheng tadi, jadi ini pakai Oh, HP dulu. terus sekarang pakai apa, Mbak? Pakai HP nggak apa-apa ya, tapi nggak bisa Oh, pakai pakai HP. background. Oh, iya pantas kok. Itu warnanya kok biru nggak ada tulisannya. Nggih, semoga besok bisa mengikuti Zoom
pakai laptop. Bu Ulfa, Nanti Insya Allah saya akan usahakan. iya, nanti akan kami sampaikan perubahan jadwal untuk besok nih. Nanti dulu ini ajarnya masih diskusi dulu. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Bu Ulfa mohon maaf bisa bertanya? Nggih, Mbak. Pripun? Jangan yang Eh, susah-susah loh, Mbak. Bisa minta PowerPoint yang tentang kesiapsiagaan bela negara tidak ya? Sepertinya tuh berbeda sama yang kami download di MOOC di agenda 1 itu tadi ada perbedaan sepertinya dengan yang Pak Samsul Falak miliki. Iya. Kalau Pak Samsul Falak itu biasanya nanti disampaikan di BLC biasanya ya, Oh, Mbak. nggih, Tapi nggih. nanti coba langsung minta ke Pak Falak, Pak, saya bisa download materi di mana nanyanya gitu aja. Nggih, siap, Bu. Nggih, gitu. Terima kasih. Oke. Besok kita hari Jumat masih sudah masuk agenda 2. Kemudian Sabtu, Senin, Selasa kita asinkronus. Kemudian nanti hari Rabu kita Zoom 9. Zoom. Teman Latsar? Bu Muto Vifah, udah hadir belum? Pak, Oh ya, silakan Bu Muto Vifah. Bu Nur Mutia ini, Pak. Oh ya, Bu Nur Mutia ya. Saya coba lagi nggih, Pak. Saged mboten nggih? Oke. Bukan yang, oh Bu Mutia kan tadi nggak bisa ya. Nggih, mboten saged. Tapi kan kurang lebih sama kan. Jadi coba Ya, coba 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 aja, coba. coba Silakan. mohon nggih. Semoga bisa, kalau tidak bisa ya sudah. Mm-mm. Kelihatan Bapak? Oh ya ya sudah oke. Nah ini nih ya ya ini kita bisa lihat di APKL-nya ya. Nggih. Bob ya. Nah Iya. ini kan masih setipe kan ya Iya. siswa lagi. Bahkan ini Jadi, lima-limanya siswa. Jadi saran saya Bu Mutia ya nggih. diperbaiki semuanya. Iya.
Oh, Dia berarti dirubah ya, berarti nggih. kan? Tadi kan ini kayak tentang lingkungan sampah kan tadi sudah Iya. ada contohnya ya kan. Eh, jadi eh, ada beberapa contoh tadi itu. Apalagi jangan juga dari bahasa Jawa ya, Tidak, Bapak. Saya PPKN. PPKN ya. Jadi Iya. ini juga jenengan minat siswa sangat rendah itu kan tadi udah kita bahas ya. Iya. Itu ya Mbak, Oke. mohon di anu ya dirubah ya, diedit ya. Iya. Nanti ada perbaikan lagi nih mboten nggih, Bapak? Saya takut kalau Ya nanti hari ada ini yang langsung salah. aja, hari ini langsung dirubah. Iya. Nanti terakhir jam 23 ya. Tapi nanti ketika jenengan memilih core issue itu akan mungkinan bisa jadi berubah. Gitu ya. Oh, ngoten. Nggih. Ya, ya. Oke. Matur suwun, Makasih. Bapak. Oke, Assalamualaikum. sekarang Bu Mutafifah. Oke, siap Pak. Silakan. Mutafina ya, silakan. Sudah kelihatan nggih Pak? Sudah. Coba dibesarkan. Yang pertama apa itu Bu Mutafina? Penggunaan bahasa daerah yang terlalu dominan. Itu Lalu yang ya terus terus. Lalu yang kedua, isunya ada penggunaan musola atau tempat ibadah yang kurang maksimal. Terus. Yang ketiga, kedisiplinan siswa yang kurang baik. Yang keempat, sarana prasarana yang kurang memadai. Yang kelima, beban pekerjaan berlebih yang diberikan kepada guru-guru tertentu. Nah, ini yang mungkin bisa diambil. Kalau yang pertama, yang kedua itu masih kata-kata normatif, kata-kata positif, belum menunjukkan isu ya, sebuah isu. Nomor tiga, meskipun negatif, tapi itu juga subjeknya siswa. Kalau yang mungkin bisa itu di sarana dan prasarana ya. Sarana prasarana kurang memadai untuk meningkatkan pembelajaran misalkan. Itu masih lumayan, masih bisa itu di sarana dan prasarana. Tapi kalau kedisiplinan siswa kurang baik, itu ya Anda berarti hanya menyalahkan siswa. Mestinya yang digali itu kita sendiri. Gitu ya Bu Mutafina. Ini sama ini dengan yang tadi ini guru-guru semua berarti. Tapi tadi yang Bu Ruri itu juga kurang lebih sama. Beberapa teman guru ini kurang lebih sama. Tapi jenengan tadi nangkap nggak ketika saya memberitahu Bu Ruri dan Bu yang lainnya? Insya Allah nangkep Pak. Ya, berarti ini jangan tinggal dirubah saja. Bu Nur Mutia juga dirubah. Oke. Siap, siap, Pak. Oke, sekarang ketuanya siapa ketuanya? Bu Winda. Bu Winda mana nih Bu Winda? Si sholat mungkin, Bapak. Sholat, ini ya? sudah ya Pak? Sudah cukup ya karena Baru ini selesai sholat. setipe Bu Mutafina setipe. Mohon maaf Pak, saya belum Pak. Oh, Ini saya Pak Tovan belum, silakan Pak Tovan. Sudah kelihatan nggak Pak? Ya sudah. Ini Sebentar, beberapa jenengan isu apa ya. dulu? Pripun Pak? Jenengan itu sebagai apa? Oke, saya sebagai penghulu alih pertama di KUA Manis Renggo Kabupaten Klaten. Oke. Stop. Ini ada 5 isu yang sudah saya identifikasi melalui Stop. analisa. Ya, ini gini Mas. Oke. Mas Mustafa, kurangnya kesadaran masyarakat. Nah, kenapa kok masyarakat kurang sadar? Berarti ada kekeliruan di KUA, gitu loh, ya kan? Pegawai KUA-nya itu yang diangkat. Jadi ada masalah apa di KUA itu? Kok bisa sampai masyarakat itu nggak sadar gitu? Oh, gitu Pak. Iya, jadi kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pendaftaran kehendak nikah secara mandiri. Yaitu penyebabnya ini kan efek ya, kurang lebih itu berarti masalahnya apa? Masalahnya misalkan kurangnya sosialisasi, ya, Oh, pernikahan gratis, itu misalnya gitu. ya, Terus ya. masih banyaknya masyarakat mengganggu sebatas, nah ini lagi
Berarti ini berkaitan apa? Lemahnya sistem informasi KUA, Oh, gitu. Ya, ya ya. kan? Ya. Jangan yang digarap masyarakatnya. Masyarakat itu hanya dampak saja. Itu seperti siswa tadi. Oh, Di gitu. masyarakat itu cuma dampak. Tapi yang Anda gali itu dirinya sendiri, kantor, gitu loh. Ya, ya. Oke, terus belum terselenggaranya program pemerintah bimbingan berkenan secara optimal. Nah, ini mungkin masih bisa. Ya, jadi belum optimalnya bimbingan perkawinan, ya kan? Iya, ya, ya, Nah, Pak. itu masih bisa. Belum optimalnya bimbingan perkawinan. Ya, ya. Kemudian belum nah ini bisa ini malah bagus ini. Belum terdigitalisasinya data-data nikah. Nah, berarti ini masalah kearsipan, ya Iya, kan? ya, ya. Ini malah bisa itu nomor satu, nomor tiga, nomor empat itu malah bisa. Kemudian terdapat gangguan sistem dalam penggunaan web SIM-K, nah, itu juga bisa. Jadi lemahnya, ya, minimnya atau lemahnya sistem dalam penggunaan web SIM-K. Apa penyebabnya? Gangguan, gangguan WiFi, gangguan Server, ini, ya. gangguan Server, itu, ya. server, ya kan? Iya, Itu, Pak. tapi ini dirubah. Jadi lemahnya sistem. Kalau belum terdigitalisasinya masih memungkinkan lah. Tapi ini maksudnya adalah pengarsipan saya yakin. Iya, Nah, pengarsipannya. berarti kalau kayak gitu belum terarsipnya data-data nikah atau ya belum terarsipnya dengan baik data-data nikah dan cerai terdahulu. Nah, nanti berarti kalau begitu ini bisa diangkat, yaitu apa? Pemanfaat pengguna apa itu peningkatan atau penggunaan digitalisasi untuk pengarsipan data-data nikah, nah, gitu bisa. Oh, iya, iya. Atau ya itu ya. Jadi digitalnya itu dijadikan inovasinya, Mas. Ya, Gitu. ya. Digital itu dijadikan inovasinya. Kan itu kan apa tuh belum optimalnya pengarsipan. Berarti Ya. optimalisasi pengarsipan data-data nikah dan selain terdahulu SIMKAH di KUA Manis Renggo melalui digitalisasi arsip. Nah, itu. Oh, iya. Yes. Gitu Iya, ya iya. Mas, Iya, iya, Pak. Iya. Mas Taufan. Iya, iya, Pak. Iya, Tapi di matur bawahnya nuwun. Anda gimana? Ini tapi harus diperbaiki nih, Ya, perbaiki. ya, Pak. Kalau Anda mau memilih, eh, ya ini nanti berarti ikut diperbaiki. Kalau mau memilih core isunya, ya diperbaiki dulu APKL-nya itu, isu-isu yang di APKL. Kemudian Iya. perbaiki juga kalau memang di USG-nya masih keliru. Gitu Oh, ya. iya. Iya, Pak. Masukan-masukan saya apa tadi Pak Tovan? Berkaitan dengan tadi dua isu yang perlu diperbaiki. Jadi yang perlu dievaluasi itu yang internal instansi, bukan orang lain atau masyarakatnya. Terus Ya. tadi yang menjadi core isu bisa yang Bimbin, saya memang core isunya ambil yang Bimbin, Pak. Berkaitan dengan Bimbin. Pelaksanaan Oh ya. Bimbin yang kurang Berarti optimal. itu anu Mas eh belum ini ini kan belum terselenggaranya program pemerintah BIMWIN ya bisa itu. Oke, Oke. nggak masalah itu ya. Itu kan sekarang jadi nomor satu ya di sini ya. Iya, Pak. Iya. Ya, Jadi nomor oke satu. lah. Ya, bisa itu. Tapi bukan belum terselenggaranya, tapi belum optimal ya. Oh, ya. Bimbingan perkawinannya bukan belum terselenggaranya program pemerintah, tapi Iya. belum optimal bimbingan Perkawinan. perkawinan. Kalau belum terselenggaranya program pemerintah, ya kan? Ya gimana, Wong? Tugasnya BIM itu kan penghulu atau Iya. penghulu ya, Mas? Iya, iya, iya. Iya, Nah, Pak. itu. Jadi belum optimalnya BIM, belum optimalnya bimbingan perkawinan
Itu yang digarap. Oh ya. Tuh, oke. Ada cukup ya? Nggih, cukup, Pak. Nah, yang Bapak belakangnya, mohon izin untuk saya tadi, misalnya saya mengambil isu tentang optimalisasi pembelajaran bahasa Jawa dengan adanya laboratorium bahasa, ngoten saged mboten? jadi optimalisasinya Di pembelajaran penggunaan ini Mbak, optimalisasinya sarana prasarana. penggunaan sarana dan prasarana ya. Oke, Itu. Jadi optimalisasi sarana apa itu laboratorium gitu. bahasa, Iya. lab Jadi bahasa, ngoten nggih, Pak? iya, jadi optimalisasi penggunaan laboratorium bahasa Oke, Jawa nggih, Pak. itu. Nggih, terima kasih, Bapak. Oke ya. Itu ya. Sekarang ketuanya Mbak Winda mana Mbak Winda? Mbak Winda mana ya? Ya, saya Pak. Oh ya, Mbak Winda ketua ya Mbak Winda. Nggih, Pak Laras. Sekarang coba Mbak Winda. Kan ada tugas kelompok. Teman-teman ini udah membuat video belum? Apa? Oh, putus-putus suaranya sudah apa, Pak? Membuat video tugas kelompoknya bagaimana? Oh, sudah membuat video, Pak. Udah Linknya membuat- sudah kami submit. Oke, teman-teman udah submit semua? Saya sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Oke, Sudah, yang Bapak. ya, oke, yang individu nanti disubmit ulang ya, berbagi submit ulang ya. Ya, Pak. Nggih, Pak. Baik, Pak. Oke. Maksimal kapan ya, Pak, untuk yang tugas individu? Ya 2359 itu. Oh, hari ini? Ya, Oh, nggih. 2359. Baik, Pak. Oke, gitu ya. Ya, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Coba pengen lihat tugas kelompoknya mana coba. Salah satu aja coba disajikan. Coba Mbak Winda disajikan tugas kelompoknya. Kayak apa coba? Maaf, Pak, bisa minta tolong peserta lain untuk share, soalnya filenya tidak ada di laptop yang ini, Pak, ternyata. Oh gitu. Ya coba peserta yang lain untuk share. Saya coba share screen, Bapak. Oke, baik. Pak Surya Hadi. Nggih. Indonesia bukan hanya tempat kita tinggal, tetapi jiwa yang hidup dalam tradisi dan budaya. Keberagaman budaya adalah kekuatan Indonesia. Karena berbeda, justru kita akan menjadi satu. Mengenal budaya adalah mencintai Indonesia, memahami budaya adalah menjaga bangsa. Kami percaya
Cinta budaya adalah wujud nyata cinta tanah air. Kesamaan dalam perbedaan, itulah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Dengan semangat gotong royong, kami belajar bahwa budaya bukan hanya sekedar warisan, tapi tanggung jawab kita bersama. Kami bangga menjadi bagian dari generasi penerus yang peduli, menghargai, dan melestarikan budaya negeri. Wawasan kebangsaan bukan sekedar teori. Ia hidup saat kita saling menghormati budaya satu sama lain. Saat kami belajar bekerja sama, kami belajar bahwa kekompakan adalah budaya Indonesia yang tak lekang oleh waktu. Budaya Indonesia bukan hanya untuk dikenal, tapi untuk diperjuangkan agar tetap hidup dan berkembang. Kami generasi Indonesia siap menjaga dan merawat budaya bangsa bersama. Ya, sudah lumayan lah ya. Nanti mungkin bisa dibahas pas kita klasikal atau pas kita ketemu itu ya. Sama sekaligus yel-yel ya, sama skenario apa itu, role model ya, role play. Itu mungkin nanti bisa. Oke, baik teman-teman ya, silahkan segera diperbaiki agar langsung bisa dieksekusi dan diupload ulang. Teman-teman yang masih butuh perbaikan cukup banyak, tentunya hanya punya waktu sebentar. Barangkali dari saya ada perilaku atau tata tutur yang kurang berkenan. Kami mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi jangan lupa untuk tetap semangat ya Pak, semangat karena dengan orang-orang pilihan. Demikian. Mohon maaf, barangkali nanti saya tidak menjadi coaching bagi Anda ya, karena bisa saja coachingnya orang lain. Nah, disitulah nanti ketika apa yang Anda sampaikan ini mungkin bisa dipertahankan. Alhamdulillah, seandainya ada pergantian ya tidak masalah. Yang penting Anda sudah memahami alurnya gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf. Demikian Pak Yusuf. Pak Yusuf. Saya serahkan ke Pak Yusuf ya. Terima kasih Pak Kepala. Saya live ya Pak Yusuf ya. Iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Zoom berikutnya besok hari Jumat mulai jam 8 ya Bapak Ibu. Oke, Pak. Untuk jadwalnya nanti diinfokan di grup oleh Bu Ulfa. Bagaimana Pak. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Enggak diakhiri doa, Ibu. Sudah ya? Sudah, Bu, sepertinya. Ada yang mau memimpin doa. Ya, dipimpin doa untuk mengakhiri dulu, Bu. Silakan salah satu memimpin doa, singkat saja tidak apa-apa. Monggo kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu, saya NG. Ibu. Oke, yang tadi record nanti supaya bisa upload di link BLC. Terima kasih. Sama-sama.